Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada perkuliahan kali ini di mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan untuk mahasiswa semester 5 program studi S1 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang kebutuhan dasar ibu hamil. Indikator pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan dasar ibu hamil, mahasiswa mampu memberikan KIE tentang kebutuhan ibu hamil, dan mahasiswa mampu menghafalkan doa dan zikir yang dianjurkan pada ibu hamil. Adapun sub pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah kita akan membahas tentang kebutuhan nutrisi, oksigenasi, personal hygiene, eliminasi, pakaian, mobilisasi dan body mekanik, istirahat, imunisasi, social support, dan spiritual pada ibu hamil. Kita sebagai seorang bidan, sebelum kita menyampaikan informasi-informasi tentang nutrisi kepada ibu hamil, kita harus tentukan dulu status gizi. Nah, status gizi ini kita hitung IMT-nya ketika ibu itu dinyatakan belum hamil. Nah, jadi ketika Anda melakukan anamnesa, ketika Anda melakukan wawancara kepada ibu pada kunjungan pertama, pasti kita akan menanyakan berat badan sebelum hamil. Nah, itu selain untuk kita mengetahui kenaikan berat badan, kita juga bisa melihat status gizi ibu. Nah, status gizi ibu itu kita hitung dulu dengan rumus IMT. Ya, pastinya semua sudah tahu ya, kita review aja. IMT ini indeks massa tubuh yang rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Yang klasifikasinya ketika IMT itu didapatkan kurang dari 18,5, maka status gizinya ibu dinyatakan kurang atau kurus. IMT-nya 18,5 sampai 25 dinyatakan status gizi normal. Kemudian IMT 25 sampai 27 dinyatakan berat badan lebih. Dan jika IMT-nya lebih dari 27, maka ibu dinyatakan obesitas atau gemuk. Nah, sekarang kita belajar dulu, kita review dulu, kita contoh soal ya. Kita belajar kasus, ada seorang wanita usia 24 tahun. Dia memiliki berat badan 50 kg, tinggi badannya 150 cm. Nah, silakan dihitung. Apa jawabannya? Berapa banyak IMT-nya? Nah, IMT pada seorang wanita itu adalah berat badan dibagi tinggi badan. Berat badannya 50 kg. Tinggi badannya 150 cm. Ketika kita ubah menjadi meter, maka menjadi 1,5 meter. Dan ketika dikuadratkan menjadi 2,25. Jadi 50 dibagi 2,25 hasilnya 22,2. Jadi status gizi ibu tersebut dinyatakan normal. Nah, dari status gizi itu kita baru bisa menentukan berapa banyak kenaikan berat badan yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Nah, kenaikan berat badan ibu hamil ini kita sesuaikan dengan IMT. Nah, jadi ada rekomendasi peningkatan berat badan selama kehamilan menurut Institute of Medicine, yang dimana IMT sebelum kehamilan ya dengan peningkatan total berat badan. Berikut tabelnya. Kalau IMT-nya ibu itu kurang dari 19,8, maka kenaikan berat badan ibu hamil selama kehamilan yang dibutuhkan adalah 12,5 sampai 18 kg. Kalau IMT-nya 9,8 sampai 26, maka kenaikan berat badan yang dibutuhkan adalah 11,5 sampai 16 kg. Kalau lebih dari 26 sampai 29 IMT-nya dibutuhkan kenaikan berat badan sebanyak 7 sampai 11,5. Kalau IMT-nya lebih dari 29, maka kenaikan berat badan yang dibutuhkan sebanyak 7 kg. Jadi semakin besar IMT, maka semakin kecil kenaikan
berat badan yang dibutuhkan selama kehamilan. Karena berat badan ini sangat berpengaruh sekali kepada pertumbuhan dan perkembangan janin dan kondisi ibu pada saat kehamilan. Rata-rata tambahan kalori ibu hamil per hari pada trimester 1 itu dibutuhkan 100 kalori per hari. Kalau trimester 2 dan 3 dibutuhkan 300 kalori per hari. Kebutuhan zat gizi pada ibu hamil itu meliputi kebutuhan makronutrien dan mikronutrien. Apa aja yang termasuk dalam makronutrien? Makronutrien itu meliputi kalori, protein, dan lemak. Kalau mikronutrien itu kebutuhannya seperti vitamin ya yang bisa larut dalam air dan lemak, serta makro dan mikro mineral. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang sumber makanan yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil untuk memenuhi kebutuhan gizi. Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan suatu zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil untuk menghasilkan energi kalori pada ibu hamil. Jadi kandungan zat gizi per porsi nasi itu lebih dari 100 gram dan setara dengan 1/4 gelas ya. Sumber makanan apa saja yang bisa kita dapatkan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat pada ibu hamil? Ibu hamil tidak harus makan nasi ya. Kadang ada ibu hamil itu yang mual muntah, kemudian ada yang enak lihat nasi. Nah, itu bisa kita modifikasi dengan sumber makanan yang lain. Ibu bisa makan bihun, bisa makan kentang, bisa makan ubi, nah bisa makan kue atau talas. Nah, sukun itu juga mengandung karbohidrat. Kemudian asam folat. Nah, asam folat ini sangat penting juga untuk ibu hamil karena asam folat ini dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin pada trimester pertama. Jadi pada trimester pertama disarankan ibu hamil itu mengkonsumsi makanan yang tinggi asam folat. Bisa juga ditambahkan suplementasi vitamin asam folat karena dia bisa membantu pertumbuhan organ-organ tubuh pada janin. Kebutuhan asam folat ketika seorang wanita itu merencanakan kehamilannya adalah sebanyak 400 mikrogram. Ketika ibu sudah dinyatakan hamil pada trimester 1, ibu membutuhkan 400 mikrogram. Kemudian trimester 2 dan 3 semakin banyak, yaitu sebanyak 600 mikrogram. Nah, dari sumber pangan apa yang bisa kita dapatkan untuk kita bisa mendapatkan zat gizi asam folat? Ya, ibu bisa mengkonsumsi sayuran hijau, bayam, brokoli, kecamba, kubis itu juga mengandung asam folat. Buah-buahan bisa mengkonsumsi buah jeruk, stroberi, pisang, dan alpukat. Kemudian selanjutnya adalah kalsium. Nah, kalsium ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tulang dan gigi pada janin. Ya, kalsium ini selama ibu hamil membutuhkan 375 sampai 20 mg per hari. Nah, dari mana kita dapatkan kalsium? Ibu bisa mengkonsumsi susu. Ya, diusahakan susu yang non-fat, yang rendah lemak. Dan bisa juga olahan susu seperti keju, yogurt. Nah, kalau dari sayuran dan buah-buahan boleh ya. Dari sayuran misalnya bayam, kemudian brokoli, kubis, dan kecamba. Ikan juga bisa mengandung kalsium. Nah, ikan juga boleh dimakan bersama tulang atau durinya, asalkan sudah dilunakan dulu ya. Nah, kalsium ini selain bermanfaat untuk pertumbuhan tulang dan gigi, ya, kalsium ini bisa menurunkan insiden preeklamsi, ya. Kemudian aman, efektif, dan tidak mahal, serta menurunkan kelahiran yang prematur. Selanjutnya adalah kebutuhan zat besi. Zat besi ini sangat perlu sekali
dibutuhkan pada ibu hamil, terutama ketika ibu hamil itu masuk trimester kedua, karena pada trimester kedua itu ibu hamil akan mengalami pengenceran darah yang biasa disebut dengan hemodilusi, yang di situ akan membuat ibu menjadi anemia. Nah, anemia yang dialami oleh ibu termasuk anemia defisiensi besi, yang dimana zat besi ini di program pemerintah wajib diberikan pada ibu hamil selama 90 hari ya. Dan ini bisa didapatkan dari beberapa bahan pangan yang kita temui sehari-hari. Ya, contohnya ada 2 kategori bahan makanan yang mengandung zat besi. Yang pertama adalah high iron ya, kemudian yang kedua adalah non high iron ya, yang dimana high iron itu absorpsinya sangat tinggi, antara 20 sampai 300%, dan itu bisa didapatkan dari daging ayam, hati, sumsum tulang, dan ikan teri. Kalau non high iron itu absorpsinya rendah ya, absorpsinya hanya 1 sampai 5%. Itu bisa didapatkan dari daun bayam, kacang-kacangan. Nah, dan absorpsi zat besi itu akan menjadi lebih baik ketika dibarengi dengan konsumsi vitamin C. Jadi ketika Anda memberikan suplemen zat besi pada ibu hamil, atau Anda menyarankan makanan-makanan yang tinggi zat besi pada ibu hamil, Anda bisa menyarankan mengkonsumsinya dengan makanan yang mengandung vitamin C. Jadi bisa dibarengi sambil makan jeruk, minum jeruk hangat, atau bisa juga mengkonsumsi vitamin C-nya sendiri. Ya. Nah, ibu hamil itu membutuhkan 90 tablet besi selama kehamilan. Akan tetapi tablet besi ini memiliki efek samping ya, karena tablet besi ini berwarna merah, kecil, dan baunya itu sangat menyengat sekali. Jadi kadang banyak sekali ibu hamil yang tidak ingin makan atau tidak ingin mengkonsumsi suplementasi. Kita harus sampaikan dulu bahwa pentingnya suplementasi Fe ini, meskipun dengan efek samping seperti mual muntah, nyeri lambung, dan bahkan bisa menyebabkan konstipasi. Jadi kita sarankan kepada ibu agar tidak menambah kondisi mual muntahnya, maka saat mengkonsumsi zat Fe ini kita sarankan untuk dikonsumsi pada saat malam hari sebelum tidur. Jadi tidak pada saat mengalami mual muntah.